प्यार। Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang hasil analisis Bank BTPN dengan perusahaan pesaing yaitu Bank BJTM dan Bank BRIS. Berikut hasil analisis Bank BTPN. BTPN didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 16 Februari 1958 dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer. Pada tahun 1960, Bank BTPN memperoleh izin sebagai bank komersial. Pada tahun 1986 berganti menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Pada tahun 2008, TPG Nusantara SARL melakukan akuisiasi saham BTPN sebesar 71,6% melalui pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. BTPN menjadi bank publik dengan nilai aset sebesar 13,7 triliun. Pada tahun 2009, BTPN meluncurkan bisnis UMK dengan nama BTPN Mitra Usaha Rakyat dengan membuka 539 kantor cabang BTPN. Mitra Usaha Rakyat berhasil mencatat pertumbuhan kredit mencapai 2,3 triliun. BTPN menerbitkan obligasi rupiah jangka panjangnya yang pertama dengan peringkat A+ National Scale Rating dari Fitch Rating, memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dalam rupiah dengan International Financial Corporation, anak perusahaan Bank Dunia. Pada tahun 2010, Bank BTPN berhasil menjadi bank ke-10 terbesar dalam kapitalisasi pasar, serta menduduki peringkat kelima dalam jumlah cabang dan peringkat ke-6 dalam jumlah karyawan. Bank BTPN juga berhasil melaksanakan penerbitan obligasi jangka panjangnya sebanyak 2 kali dengan total nilai sebesar 2,4 triliun dan menyelesaikan ratio sebesar 1,3 triliun di bulan Desember. Pada tahun 2011, Bank BTPN meluncurkan Daya, program pemberdayaan mass market yang berkelanjutan serta menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis Bank BTPN. Bisnis pendanaan memperkenalkan brand Sinaya yang terhubung dengan inisiatif Daya. Pada tahun yang sama juga, BTPN berhasil menyelesaikan uji coba bisnis perbankan komunitas syariah, BTPN Syariah, Tunas Usaha Rakyat. BTPN memperluas jaringan layanan ATM-nya dengan jaringan ATM Prima selain jaringan ATM bersama yang sudah ada. Dengan demikian, total jaringan yang terhubung mencapai lebih dari 57.331 ATM di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, bisnis perbankan komunitas syariah yaitu BTPN Syariah, Tunas Usaha Rakyat, tumbuh pesat sampai akhir tahun telah melayani 28.927 sentra komunitas di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, dan memperdayakan 444.000 nasabah di sentra komunitas. BTPN menyelesaikan program uji coba mobil banking baru diberi nama yaitu BTPN Wow. Program ini diluncurkan pada tahun 2013. Pada tahun 2013, pembiayaan BTPN Syariah Tunas Usaha Rakyat tumbuh 2 kali lipat mencapai sekitar 1,4 triliun dan menyumbang 3% dari total kredit bank. Jaringan unit syariah mencapai 69.500 sentra di seluruh Nusantara yang memperdayakan lebih dari 931.500 nasabah di daerah perdesaan. Bank BTPN melakukan akuisiasi atas bank sahabat yang akan dikompresikan menjadi bank syariah sebelum BTPN memisahkan unit syariahnya ke dalam entitas baru di atas pada tahun 2014. Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau SMBC dari Jepang kini memiliki 24,3% saham BTPN melalui transaksi pembelian saham yang sebelumnya dimiliki oleh TPG Nusantara SARL dan pemegang saham lainnya. Pada tahun 2014, Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau SMBC Jepang meningkatkan kepemilikan saham di BTPN dan menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan saham yaitu sebesar 40%. Saham SMBC merupakan bank terbesar kedua di Jepang berdasarkan nilai pasar dengan aset sebesar USD 1,3 triliun. Hal ini menempatkan BTPN dalam posisi yang mapan, tidak hanya karena memiliki pemegang saham yang kuat,
tetapi juga memiliki SMBC, BTPN mendapatkan akses pendanaan ke pasar uang regional dan internasional bila dibutuhkan. Pada tahun 2015, Bank BTPN secara resmi meluncurkan BTPN Wow, sebuah mobil digital platform di mana nasabah dengan perangkat telepon seluler sederhana dan sinyal 1 bar sekalipun dapat mendaftar dan membuka rekening tabungan dengan proses verifikasi yang dipermudah dan melakukan transaksi perbankan seperti simpanan, tarik tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, dan pengajuan permohonan kredit mikro, serta pembelian produk asuransi mikro. Inovasi ini bertujuan agar nasabah terdorong untuk melakukan aktivitas perbankan melalui telepon seluler, seakan-akan bank ada di tangan nasabah. Melalui jaringan agen, BTPN dapat memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat sampai ke pelosok. BTPN Wow merupakan implementasi inovasi laku pandai yang dianalisis oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK. Pada tahun 2016, Bank BTPN meluncurkan Genius, sebuah aplikasi yang dirancang dan dikembangkan untuk membantu masyarakat dalam mengatur finance secara lebih mudah, cerdas, dan aman melalui smartphone berbasis Android ataupun iOS. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat digital menginginkan praktek perbankan yang lebih mudah, cerdas, aman, dan semuanya dapat dilakukan melalui smartphone. Sebagai bank yang memiliki visi mengubah hidup jutaan rakyat Indonesia, BTPN bertanggung jawab atas kebutuhan tersebut melalui Genius. Pada tahun 2019, PT Bank BTPN Tbk resmi beroperasi sebagai bank baru hasil penggabungan usaha agregat antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk atau BTPN dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia SMBCI. Bank BTPN akan menjadi suatu bank universal yang memiliki bisnis lebih lengkap dan melayani segmen nasabah yang lebih luas, mulai dari segmen mass market, retail, hingga korporasi. Diplodet Bank BTPN pada tanggal 12 Maret 2008. Total saham terdaftar sebanyak 496,828. Persentase sebesar 28,67%, harga penawaran sebesar 2.850 IDR, dan dana terkumpul sebesar 766.386.627.000 IDR. Untuk rasio keuangan BTPN dapat dilihat dari Return on Equity atau ROE sebesar 8,20%, Debt to Equity Ratio atau DER sebesar 443,78%, aset sebesar 183,2 triliun, liabilitas sebesar 147,73 triliun, ekuitas sebesar 33,29 triliun, dan margin of safety sebesar 48%. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah serta kegiatan perbankan lainnya. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan peraturan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
telah didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan terbatas dengan nomor AHU-003804 AH.01.09 tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan surat keputusan KPPAM tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK). Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PUM 9/4/5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan unit usaha syariah dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007. Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa pada 2 Agustus 1990. Entitas induk terakhir dari bank adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perusahaan BCTF memiliki IPODET pada 12 Juli 2018. Memiliki saham penawaran sebesar 2.983.537.000. Memiliki harga penawaran 430 IDR. PT Bank Syariah Indonesia adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. PT Bank Syariah Indonesia (TBK) didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta pada tanggal 3 April 1969. Perusahaan ini beberapa kali mengalami perubahan nama dari PT Bank Jasa Arta menjadi PT Bank Syariah BRI dan pada tahun 2009 berganti nama menjadi PT Bank BRI Syariah. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan kode BRIS. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Bank Syariah Indonesia memiliki IPODET pada 9 Mei 2018, memiliki saham penawaran sebesar Rp2.623.350.600, memiliki harga penawaran 510 IDR. Demi memajukan ekonomi umat, Bank Syariah Indonesia. Perbandingan hasil valuasi saham dengan metode DCF dan MOS beserta rasio keuangannya. Pada perusahaan BTPN memiliki present value sebesar 2.888. Pada perusahaan BJTM memiliki present value sebesar 743. Dan pada perusahaan BRIS memiliki present value sebesar 750. Selanjutnya, price perusahaan BTPN pada awal September 2021 yaitu sebesar 2.740. Price perusahaan BJTM pada awal September 2021 sebesar 710 dan price perusahaan BRIS pada awal September 2021 yaitu sebesar 2.180. Lalu, margin of safety atau MOS pada perusahaan BTPN sebesar 48%. MOS pada perusahaan BJTM sebesar 1,25% dan MOS pada perusahaan BRIS sebesar negatif 190%. Lalu, return on equity atau ROE pada perusahaan BTPN sebesar 8,20%.
ROE pada perusahaan BJTM sebesar 7,96% dan ROE pada perusahaan BRIS sebesar 12,48%. Sedangkan debt equity ratio atau DER pada perusahaan BTPN sebesar 443,78%. DER pada perusahaan BJTM sebesar 8,46% dan DER pada perusahaan BRIS sebesar 940,76% dan dividen yield pada perusahaan BTPN sebesar 0 atau perusahaan tersebut tidak membagikan dividennya. Dividen yield pada perusahaan BJTM sebesar 5,99% dan perusahaan BRIS tidak membagikan dividennya. Dari sini, jika kita bandingkan antara perusahaan BTPN, BJTM, dan BRIS yang memiliki return on equity atau ROE paling tinggi adalah perusahaan BRIS, yaitu sebesar 12,48%. Seperti yang kita ketahui, jika semakin tinggi ROE suatu perusahaan, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam mengelola modal atau ekuitasnya dalam mengelola laba. Selanjutnya, dari perusahaan BTPN, BJTM, dan BRIS, perusahaan yang membagikan dividennya hanya perusahaan BJTM. Dilihat dari dividen yield-nya bahwa perusahaan BJTM ini mempunyai rasio dividen yang cukup besar, karena untuk dividen yield diusahakan lebih baik nilainya 3%. Dan di sini perusahaan BJTM memiliki dividen yield lebih dari 3%, yaitu sebesar 5,99%. Ini menandakan bahwa dividen yang kita dapatkan akan semakin besar dari perusahaan dan asumsi harga sahamnya murah. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan tentang perbandingan hasil valuasi saham dengan metode DCF dan MOS beserta rasio keuangannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga videonya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.